Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini malam Senin, malam ke-18 pada bulan Ramadan. Kita ucapkan syukur kita kepada Allah atas berbagai karunia kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita hingga saat ini. Apapun yang terjadi pada kita selama kita masih di dunia, sesungguhnya semuanya adalah kebaikan. Jadi walaupun adanya wabah yang sekarang terjadi di negeri dan dunia ini, tapi ternyata alhamdulillah Allah berikan hikmah begitu banyak kepada kita, sehingga sekali lagi bahwasanya tidaklah patut untuk kita mengkufuri apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, karena temanya adalah tentang Al-Quran, pertepatan katanya dengan nuzulul Quran, terlepas dari perdebatan ulama apakah nuzulul Quran itu malam ke-17 atau malam yang lainnya, tetapi intinya bahwasannya Al-Quran Allah turunkan pada malam Qadar yang ada di bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan di surah yang menjadi sinyal atau menjadi informasi bahwa Al-Quran diturunkan, setidaknya ada di dua surah. Pertama ada di surah Al-Qadar, yang alhamdulillah insya Allah kita sudah sama-sama menghafalnya. Dan yang kedua di surah Ad-Dukhan. Di surah Al-Qadar Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Adapun di surah Ad-Dukhan, Hamim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Dua ayat ini adalah informasi Allah kepada kita bahwasannya Allah turunkan Al-Quran pada malam Qadar, Lailatul Qadar, di surah Al-Qadar. Sedangkan di surah Ad-Dukhan, Allah informasikan bahwasannya Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dan apakah malam keberkahan itu? Tiada lain dan tiada bukan, dia adalah Al-Qadar, Lailatul Qadar. Karena barokah adalah sesuatu yang terlihatnya seperti sedikit, tapi nilainya begitu banyak. Al-Qadar, sebagaimana yang kita ketahui, adalah malam yang nilai kebaikannya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Maka cocoklah kemudian kalau Lailah Mubarakah adalah Lailah Al-Qadar. Nah, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan sebenarnya, kalau kita mau benar-benar jujur, bahwasannya Ramadan itu keterkaitan dengan Qurannya begitu banyak. Kalaupun memang mau dibandingkan dengan saum. Ramadan sudah Allah tetapkan menjadi bulan di mana Allah turunkan Al-Quran dari semenjak awalnya. Sedangkan perintah puasa atau syariat saum
itu baru Allah berikan di sekitar tahun kedua Hijriah. Artinya ada rentang waktu sekitar 15 tahun dari Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sampai kemudian saum itu diwajibkan untuk kita. Keterkaitan Quran dengan Ramadan ini sangat erat. Maka dalam rangkaian ayat tentang saum dan Ramadan di surah Al-Baqarah ayat ke-185-nya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan ketika Allah turunkan Al-Qur'an secara keseluruhannya dari Lauhul Mahfudz kepada langit-langit dunia. Dan kemudian Allah turunkan secara bertahap dari langit dunia kepada Rasulullah, dimulai pun juga pada malam di bulan Ramadan. Inilah yang kemudian harus kita yakini bahwasannya kemuliaan Ramadan ini sangat tidak bisa terlepas dari kemuliaan Al-Quran tersebut. Sehingga menjadi hal yang tidak bagus kalau kemudian kita masuk bulan Ramadan hanya semangat puasanya saja, hanya semangat saumnya saja. Ketika ditawarkan interaksi dengan Al-Quran, terasa berat. Seharusnya jauh lebih bersemangatnya dengan Al-Quran. Walaupun juga saumnya juga harus semangat. Karena saum kita yang kita lakukan di bulan Ramadan hanya bisa kita lakukan di siang hari. Sedangkan keakraban kita dengan Al-Quran di Ramadan ataupun juga di luar Ramadan, ini kita lakukan ana al-laili wa ana an-nahar. Sebagaimana doa yang biasa diucapkan oleh kita, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Ya Allah, berikanlah kami rezeki membaca Al-Quran sepanjang malam dan sepanjang siang. Inilah yang kemudian menjadikan keterkaitan Ramadan dengan Al-Quran menjadi sangat-sangatlah erat. Kemudian, Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ini tidaklah kemudian menjadi sesuatu yang sekedar untuk bacaan saja. Fungsi Al-Quran yang Allah tetapkan di surah Al-Baqarah 185 tersebut adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan-penjelasan daripada semua petunjuk Allah dan sebagai pembeda. Inilah Al-Quran. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, sebagai petunjuk hidupnya, maka ia akan menjadikan hidupnya menjadi penuh dengan keberkahan. Karena memang Al-Quran sendiri adalah kitab yang mubarak. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Al-Quran Allah turunkan ini sebagai penyebar keberkahan buat kita semuanya. Dari semenjak dulunya, orang-orang yang menjadi mulia karena mereka dekat dengan Al-Quran, karena mereka akrab dengan Al-Quran, karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan sebaliknya, orang-orang menjadi terhinakan ketika ia menjauhkan dirinya dari Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasannya dengan Al-Quranlah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini ketika mereka berinteraksi dengan tepat, dan kemudian Allah akan menjatuhkan, menghinakan suatu kaum ketika ia menjauhkan dirinya dari Al-Quran. Maka
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, namun kemudian menjadi nabi imamnya para nabi. Kenapa beliau mendapatkan penghargaan yang seperti itu? Karena Allah berikan Al-Quran kepada beliau. Ramadan menjadi bulan yang sangat-sangat istimewa, pun juga karena menjadi waktu diturunkannya Al-Quran. Bahkan kumpulan kertas yang ada tulisan Al-Qur'annya pun juga menjadi mulia karena ada tulisan Al-Qur'an. Sama-sama kertas, yang satu isinya tulisan-tulisan biasa, yang satu isinya tulisan Al-Qur'an. Kalau ada orang yang membakar dengan maksud menghinakan dua kertas tersebut, ketika kita melihat kertas yang isi tulisannya biasa, kita akan biasa juga perasaannya. Tapi ketika melihat kertas yang isinya adalah tulisan Al-Quran, yang biasa kita sebut dengan mushaf Al-Quran, maka pasti sebagai orang yang beriman, kita kemudian akan marah. Karena Al-Quran ini sangat mulia, walaupun berada dalam kertas, kertasnya pun menjadi mulia. Maka, kalaupun kita menjadi sosok pribadi yang Qur'ani, maka insya Allah kita pun juga akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Masjid Muhajirin rahimakumullah, Al-Quran sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa ia harus menjadi pegangan setiap orang yang beriman. Apapun bisa kita tinggalkan, dan itu tidak akan menjadi kecelakaan buat kita. Namun ketika meninggalkan Al-Quran, itu pasti akan mencelakakan kita semuanya. Maka agar kemudian Al-Quran itu benar-benar jadi pegangan hidup kita, kita harus mengetahui apa-apa yang harus kita lakukan dengan Al-Quran tersebut. Setidaknya ada 5 hal yang bisa kita lakukan kaitannya dengan Al-Quran tersebut. Pertama adalah tilawah. Ya, membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah bacaan. Bacaan yang sangat-sangat spesial. Maka di antara mubaraknya Al-Quran, walaupun hanya dengan membacanya, Allah sudah berikan kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan yang Allah lipat gandakan 10 kalinya. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Artinya, ketika kita membaca alif lam mim, sudah ada 3 kebaikan yang Allah lipat gandakan 10 kalinya menjadi 30 kebaikan. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita miliki ini, isinya bukan hanya 3 huruf, isinya bukan 30 huruf, isinya bukan 300 huruf, banyak sekali huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran ini. Yang kalau kita mau menghitung kata Bismillahirrahmanirrahim saja, 19 huruf. Baru kata Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti insya Allah sudah 190 kebaikan yang dia dapatkan. Namun yang Allah inginkan dari kita ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar bacanya saja, asal sekedar baca, tapi juga ada
kuantitas yang Allah kehendaki. Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Qur'ana bisyahrin. Bacalah Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Al-Quran yang mana yang 1 bulan kita baca ini? Al-Quran yang dimulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, sampai An-Nas. Artinya seluruh Quran, anjuran idealnya, minimal-minimalnya kita bisa membacanya dalam waktu 1 bulan. Itu kalau berada di luar Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan, ini akan menjadi sangat istimewa lagi. Bisa tanpa batasan. Kemudian, juga bukan hanya sekedar membacanya. Karena kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'annya harus dengan tartil. Tidaklah dibenarkan bagi mereka yang membaca Al-Quran dengan sengaja, tanpa ada upaya perbaikan, kemudian menyalah-nyalahkan bacaan Al-Qur'annya. Membaca Al-Quran tidaklah kemudian dibenarkan memakai dialek kita. Apakah yang dialek Jawanya, dialek Sundanya, dialek Betawinya, dialek apapun tidak berlaku. Karena Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Qur'ana biluhunil arabi wa aswatiha. Baca Quran itu harus pakai dialeknya orang Arab. Harus pakai lisannya orang Arab. Itulah baca Al-Quran yang dikehendaki. Maka bagi kita mungkin yang kesusahan membaca huruf H, contohnya H. Itu beberapa di antara kita ada yang membacanya jadi H atau jadi Kha. Maka itu tidak dibenarkan. Baca Alhamdu menjadi Alhamdu. Alhamdu harus tetap Alhamdu, tidak boleh jadi Alhamdu. Karena Al-Quran, perbedaan huruf yang tipis pun juga akan memberikan arti yang berbeda. Alhamdu yang artinya segala puji, ketika kita baca Alhamdu, itu artinya menjadi segala kekurangan. Sehingga jadi jauh. Nah, baca Al-Quran yang didasari dengan ilmu bacanya. Maka juga selain kita punya semangat untuk membaca Al-Quran yang banyak, kemudian juga kita harus tambahkan kualitas bacanya yang lebih bagus. Kemudian yang kedua, memang tidak cukup dengan sekedar membacanya saja. Ada yang kedua, ya, yang kedua adalah tahfidz, menghafalkan Al-Quran. Al-Quran itu, jamaah sekalian, aslinya bukan hal bukan bacaan, bukan buku gitu maksud saya. Bukan buku bacaan. Ia adalah bacaan yang tanpa buku aslinya. Karena dulu malaikat Jibril ketika menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak membawa lembaran, tetapi langsung diucapkan oleh Jibril diikuti oleh Rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika malaikat Jibril menyuruh Rasulullah membaca Al-Quran, tidak kemudian diberikan mushafnya, karena memang tidak ada. Dan juga bukti bahwasannya Al-Quran itu bukan dalam bentuk lembaran, tetapi sesuatu yang diucapkan oleh malaikat Jibril, diikuti oleh Rasulullah, adalah apa yang Allah firmankan di surah Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Janganlah engkau gerakan lidahmu untuk bercepat-cepatan, tergesa-gesa. Kenapa Rasul seperti itu? Karena malaikat Jibril membacakan, beliau ingin segera menghafalkannya. Ternyata tidak seperti itu. Malaikat Jibril bacanya secara sempurna, kemudian Nabi kita mengikutinya.
Maka karena Al-Quran aslinya adalah bukan mushaf, bukan buku, aslinya adalah bacaan yang seperti itu, pun juga bagi kita menjadi suatu hal yang harus tertantang buat kita untuk menghafalkan Al-Quran. Niatannya tentunya adalah seluruhnya, dari surah Al-Fatihahnya sampai An-Nasnya. Walaupun tentunya secara prakteknya harus ada tahapan. Dan kenapa Al-Quran ini juga harus dihafalkan? Karena menjadi kurang sempurna suatu sholat ketika bacaan Qurannya bukan tidak sempurna, memang tidak benar ya, karena bacaan sholat adalah bacaan Al-Quran, maka haruslah kemudian kita menghafalkan Al-Quran. Kemudian tak yang ketiga setelah tilawah, tahfidz, dan kemudian yang ketiganya adalah tadabbur. Ya. Membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kemudian juga selanjutnya harus tadabbur. Allah berfirman di surah Muhammad, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha." Allah mengisyaratkan siapapun yang membaca Al-Quran tidak ada tadabbur, itu di antara ciri orang yang hatinya terkunci. Maka kalau kita ingin hati kita terbuka di hadapan Allah, haruslah tadabbur. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya bisa tadabbur? Yang pertama tentunya kita harus memahami dulu apa yang kita baca. Karena menjadi hal yang cukup berat bagi kita mau mentadabburi Al-Quran kalau kita tidak mengerti apa yang kita baca. Ketika Allah mengatakan, "Innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bagi orang yang tadabbur itu pasti akan kerasa, Allahu Akbar, Masya Allah. Betapa Allah itu sangat punya rasa sayang yang luar biasa pada kita. Ghafur, pengampun. Kita akui bahwa kita adalah makhluk pendosa. Kita akan bisa mentadabburi kalau tahapan awalnya kita paham. Tetapi kalau memang kita tidak memahaminya, ya baca sekedar baca mungkin. Jadi kesannya mungkin seperti biasa saja ketika kita membaca Al-Quran tanpa kita fahami. Itulah jemaah yang ketiga, tadabbur. Kemudian yang keempat adalah tatbiq. Apa itu tatbiq? Tatbiq adalah pengamalan. Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Petunjuk manusia, petunjuk orang-orang yang bertakwa. Karena ia petunjuk, maka ia harus diamalkan. Maka apa yang kita baca, apa yang kita hafalkan, apa yang kita tadabburkan, apa yang kita renungkan, resapi, itu kemudian kita amalkan. Apapun yang Allah perintahkan, kita lakukan. Apapun yang Allah larang, kita tinggalkan. Kenapa? Karena memang kebaikan itu ada pada pelaksanaan perintah Allah dan penjauhan diri kita dari larangan-larangannya. Ketika Allah berfirman yang populer, contohnya adalah tentang saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan saum. Maka kita pun juga melaksanakan saum. Ketika Allah berfirman, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat. Kita amalkan. Kita usahakan salat yang kita lakukan adalah salat yang terbaik. Zakat, ketika harta kita memang sudah masuk pada nisabnya, silakan keluarkan. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, janganlah kalian makan harta riba. Maka walaupun berat, walaupun sepertinya praktek riba itu sangat menggiurkan, ia akan tinggalkan. Itulah
tatbik. Al-Quran perlu diamalkan, bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dihafalkan, tapi ya harus diamalkan. Dan kemudian yang kelimanya adalah tabligh. Ya, Al-Quran tidak cukup menjadi konsumsi pribadi. Karena Al-Quran bukan hudan lana saja. Al-Quran bukan petunjuk buat kita saja. Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia seluruhnya. Maka kemudian tugas kita terhadap Al-Quran juga adalah mendakwahkan, menyampaikan Al-Quran ini kepada setiap makhluk-makhluk Allah. Itulah yang kemudian harus kita lakukan dengan Al-Quran ini. Ketika kita menjadikan Al-Quran sesuatu yang kita laksanakan dari kelima hal tadi, maka kita yakini apa yang Allah firmankan di surah Thaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Thaha ma anzalna 'alaika Al-Qur'ana. Tidaklah kemudian kami Allah turunkan Al-Quran kepadamu. Awalnya kepada Rasulullah, tapi juga aslinya kepada kita semuanya, kepada Abdul Aziz Ma'mun, kepada bapak-bapak, kepada jamaah sekalian. Tidaklah Allah turunkan Al-Quran kepada kita tujuannya litashqa, untuk membuat susah hidup kita. Tidak. Betul, kita dituntut untuk membaca Al-Quran yang banyak dan benar. Mungkin terlihatnya kok susah. Harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. 1 juz, 2 juz, atau mungkin lebih. Kemudian harus memperbagus juga bacaan Qurannya. Mungkin terlihatnya seperti berat. Kemudian orang-orang sudah mulai pada menghafalkan Al-Quran. Allahu Akbar. Menghafalkan Al-Quran walaupun banyak alhamdulillah orang-orang yang bisa hafal Quran, tapi sesungguhnya juga memang punya tantangan sendiri dalam menghafalkan Al-Quran. Malah kalau saya komunikasi dengan teman-teman yang sudah mulai rada-rada mentok gitu. Biasanya ungkapannya begini, susah ngafal, cepet lupa kan. Terasa terlihatnya berat. Apalagi kalau kita kemudian mulai memahami Al-Quran, karena kita juga harus mulai tahu juga bahasa Arab dan seterusnya. Harus mulai mengamalkan Quran. Terlihatnya seperti berat. Namun, semua bentuk tuntutan Al-Quran terhadap kita, Allah tegaskan. Ini semuanya bukan untuk membuat dirimu menjadi susah. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah Allah turunkan Al-Quran kepada kita untuk membuat kita susah, bukan. Sebagai pemahaman terbaliknya, mafhum mukhalafahnya berarti Al-Quran itu Allah turunkan adalah litas'ad. Allah turunkan Al-Quran untuk membuat kita menjadi bahagia. Bahagia fid dunya, bahagia fil akhirah. Dunia dan akhirat Allah berikan kebahagiaan dengan Al-Quran ini. Wallahu a'lam. 2040 pesannya untuk untuk nasihatnya atau untuk ceramahnya sampai 2040 dulu katanya. Maka selanjutnya kalau memang akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.